Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit mengulas tentang cara untuk menggunakan Google Cloud Platform. Eh, Beberapa teman yang saya temui mengatakan bahwa Google Cloud Platform mereka tidak paham cara menggunakannya. Akan tetapi setelah sedikit kita mencari tahu cara penggunaannya, maka kita akan dapat memahami cara penggunaannya dengan sangat mudah sekali. Pertama-tama, di sini ada banyak eh, tampilan monitoring seperti project info, resource, API, status, dan lain sebagainya. Ini adalah tampilan default pertama kali yang akan kita jumpai yang belum diapa-apakan. Ini sebagian mengatakan tampilannya mungkin di mana ini saya harus mencari. Kalau kita hendak membuat satu instance atau satu droplet di dalam platform ini. Sebagian mungkin tidak mengetahui di mana tempatnya. Akan tetapi kalau kita sudah mencoba sedikit, kita akan mendapati bahwa itu sangat mudah sekali. Eh, kita mulai dari bagian ini, dashboard. Ini menampilkan bagian awal seperti yang kita temui ini. Kemudian di bagian bawahnya lagi, ini kita cari ke bawah, scroll. Yang paling atas itu adalah tampilan marketplace. Kemudian yang bawahnya dan seterusnya, ini adalah eh, produk-produk Google Cloud Platform yang difiturkan. Kemudian eh, bagian bawahnya adalah compute. Ini yang paling sering dipergunakan oleh para profesional di bidang IT, di bidang jaringan, yaitu adalah compute engine. Compute engine ini memiliki isi virtual machines, VM instance. Kita lihat dulu virtual machine ini, bagian VM instance-nya. Baik, di sini ada tampilan VM instance. VM instance ini adalah kalau kita mau membuat satu server VPS, itu masuknya tadi ke Compute Engine, lalu ke VM instance. Kita ulangi lagi, VM instance. Di sini, ini bisa juga kita pin sehingga dia ada di paling atas. Lalu langkahnya adalah kita mengklik tombol ini, Create Instance.
Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat membuat instance. Pertama, nama dari instance tersebut. Yang kedua adalah region. Region ini kita pilih sesuai tempat kita berdomisili atau negara domisili. Kita pilih Jakarta. Perlu diketahui, sampai sekarang Google Cloud Platform adalah satu-satunya VPS dari luar negeri yang memiliki data center di Jakarta. Di Jakarta ini ada 3 zone. Zone A, zone B, dan zone C. Kemudian di bagian ininya ada E2, N1, N2 itu biarkan saja default. Yang harus kita rubahnya adalah di sini kita custom. Di sini kita sesuaikan, kita geser 3,25 dan lain sebagainya. Kita kasih 1. Kalau CPU ini minimal 2. Jadi yang bisa digesernya adalah RAM-nya. Kemudian ini RAM-nya kita sesuaikan dengan keperluan. Defaultnya tadi adalah 4. Kalau kita pilih 1 itu oke aja. Umumnya dipilih itu CPU-nya 2, RAM-nya 2. Jadi kalau kita menjalankan aplikasi dengan basis data MySQL, itu sekarang ini diperlukan minimal 2 GB RAM. WordPress itu 2 GB RAM. Karena apabila kita menggunakan 1 saja, nantinya database itu berhenti secara tiba-tiba. Jadi minimal 2. Jangan khawatir. Insya Allah harganya terjangkau. Kemudian di bagian boot disk, ini kita rubah. Operating sistemnya itu yang lazim dipakai adalah Ubuntu. Versinya kita ambil yang ada long term support. Long term support itu rilisnya 2018, 2020. Kita ambil yang 20.04. 04-nya itu adalah bulan keempat. Kemudian boot disk type ada 4 pilihan. Yang pertama, balance persistent disk. Itu seimbang antara disk yang SSD dengan disk yang hard disk biasa. Kemudian yang extreme persistent disk itu boleh kita artikan SSD versi terbaru, NVMe dan lain sebagainya. Kemudian SSD persistent disk itu adalah SSD biasa. Kemudian yang standar persistent disk itu adalah hard disk berputar biasa. Ya, jadi kita pilihnya itu yang sedang, misalkan ini. Atau yang balance default, jadi kita balancekan aja. Kemudian Ubuntu itu perlu minimal 10 sudah bisa. Kalau kita mau simpan file, kita kasih 20. Jadi rata. Prosesornya 2, RAM-nya 2,
storage disknya adalah 2 juga. Kemudian service account ini merupakan akun kita di dalam Google Cloud Platform. Kita pakai yang ada. Kemudian di sini ada firewall, allow HTTPS traffic. Ini merupakan default. Jadi kalau kita menggunakan WordPress, kita ingin diakses HTTPS-nya terbuka, kita allow di sini secara otomatis. Itu supaya dia nantinya bisa diakses dari luar. Alternatifnya, apabila kita menggunakan firewall-nya kita definisikan sendiri, maka di sini kita harus kasih yang namanya network tags. Misalkan Jakarta Instance 1. Tag inilah yang nantinya kita gunakan untuk membuka port firewall. Kemudian hostname-nya ini otomatis, tapi kita mau buat custom Jakarta Instance 1. Oke. Oke. Di sini kita kasih titik Jakarta Instance 1 titik A, maksudnya yang ada di zona A. Kemudian di sini network interface is permanent. Default. Oke. Ya, kemudian kita cek disk ini kalau kita mau pakai disk. Ini luas ini kalau mau dibahas. Ada menambahkan disk baru apa sih nanti fungsinya nanti bisa kita mudah-mudahan insya Allah bisa kita bahas. Begitupun dengan firewall-nya yang tadi. Nah, ini selain tadi dikasih tag, kita juga akan mengallow traffic HTTP dan HTTPS sehingga nanti kita bisa lihat kegunaannya apa pada port firewall ini. Setelah semuanya selesai, kita lihat dulu dari atas. Kalau sudah betul ya, barulah kita membuat instance kita. Jangan lupa, kalau kita menggunakan Google Cloud Platform, di situ ada free trial credit. Nah, itu kita dikasih free trial credit untuk digunakan selama 3 bulan, termasuk yang sedang saya gunakan ini. Salut banget untuk Google, dia kasih free credit untuk orang bereksplorasi. Plus, menghemat biaya awal penggunaan selama 3 bulan. Oke, kita create langsung. Langkah-langkah yang tadi dibuat itu agar diperhatikan dengan betul, ditonton dengan betul, supaya tidak ada yang terlewat dan tidak ada yang keliru. Karena instan yang kita buat ini nantinya akan kita gunakan terus-menerus kita gunakan, lama kita gunakan, bahkan kita cloning hasil konfigurasinya, supaya kalau nanti kita mau bikin instance baru, kita tinggal clone itu, jadi 2, jadi 3, ada orang minta dibuatkan
server, kita tinggal clone dan lain sebagainya. Cara mengklonnya bagaimana? Ada caranya. Jadi PR kita ini banyak. Tadi ada firewall, kemudian ada mengklon. Semoga dapat kita bahas semuanya. Insya Allah. Kalau sudah begini, bagaimana? Kalau sudah begini, ya, kita coba login ke dalam instance kita. Ini ada keterangannya status, centang dia udah jadi instance, is running, namanya instance 1, zonanya Asia Southeast 2, yaitu Jakarta, bagian zona A. Kemudian internal IP, nah ini internal IP, bagi teknisi jaringan itu sudah tidak asing lagi. Itu sama seperti LAN, Local Area Network. Kemudian external IP, nah ini dia external IP-nya. Kemudian ini connect SSH, open in browser window. Kita sudah masuk ke dalam konsol dari VPS kita. Pertama, kita akan melakukan update. Kita lihat jaringannya cepat karena menggunakan jaringan yang koneksi yang premium dari Google plus lokasinya di Jakarta. Lalu kita coba install web server. Kalau sudah, kita coba akses ini. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Nginx. Alamatnya ini. Ini menandakan bahwa server virtual yang barusan kita buat di Google Cloud Platform sudah jadi dan sudah berfungsi. Siap untuk kita tambahi aplikasi dan digunakan untuk berbagai macam keperluan lainnya. Sekian, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.